3 poin utama. Yang pertama itu adanya pendidikan dan kaderisasi. Mungkin teman-teman udah nggak asing yang mendengar dua kata ini, pendidikan dan kaderisasi. Di mana di sini kita telah mendapat pendidikan dari lembaga-lembaga seperti lembaga pesantren atau lembaga madrasah atau universitas Islam. Nah, di mana lembaga-lembaga ini berperan untuk membentuk pemimpin yang baik atau anggota yang berkualitas. Dan hal itu dapat kita realisasikan di organisasi-organisasi seperti organisasi Islam. Nah, lanjut ke berikutnya yaitu di kaderisasi. Mungkin dari teman-teman ini udah nggak asing yang mendengar kata kaderisasi, atau mungkin ada dari beberapa kita ini sudah menjadi seorang kader, baik itu kader HMI atau kader PMI atau kader IMM. Mungkin kalau dari bagi yang nggak tahu apa itu kaderisasi itu merupakan proses pengembangan atau proses pembinaan anggota dalam suatu organisasi untuk menjadi pemimpin yang baik atau anggota yang berkualitas dan dapat berkontribusi ke masyarakat di luar sana. Nah, terus dari contoh yang saya sebutkan tadi, dalam HMI itu ada LK1, LK2, dan LKK. Nah, di dalam latihan kader 1 itu, kader untuk membentuk kepribadian muslim yang berkualitas, meningkatkan prestasi akademis mereka, serta mereka sadar akan peran dan tanggung jawab mereka sebagai kader umat atau kader bangsa. Terus ada LK2. Nah, di LK2 itu kan mengembangkan kader yang memiliki kualitas tinggi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, baik itu di organisasi maupun di masyarakat. Dan yang ketiga itu ada LKK. Di sini itu latihan khusus kohati, di mana di situ untuk membina kader Hailiwati atau kader perempuan. Nah, kalau mungkin di Mapabra, di PMI sebenarnya LK juga. Di PMI mungkin di PMI mungkin kita mendengar istilah Mapaba atau masa penerimaan anggota baru. Di situ kita diajarkan untuk mengenal nilai-nilai organisasi atau pengenalan tentang ideologi, visi dan misi dari PMI itu sendiri. Nah, lanjut ke poin kedua yaitu pengembangan kepemimpinan. Nah, dari pengembangan kepemimpinan ini, pemimpinan organisasi itu kan harus melibatkan pengembangan kepemimpinan yang bersifat efektif dan beretika. Jadi Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa pemimpin organisasi Islam itu harus dibina dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mungkin kita dulu pernah belajar tentang manajemen, di dalam mata kuliah tersebut ada disebut leadership skill. Jadi di dalam skill kepemimpinan ini disebutkan bahwa pemimpin yang baik itu harus bersifat adil, amanah, tanggung jawab, berempati atau berinovasi. Nah, mungkin contoh lainnya dari beberapa kita ini ada yang mengikuti LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Itu ketika kita mau masuk organisasi atau mau masuk ke pengurusan. Nah, di situ di program LDK itu diajarkan kepada anggota tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, untuk poin terakhir yaitu pemeliharaan nilai. Poin terakhir itu pemeliharaan nilai dan identitas Islam. Dalam pemeliharaan nilai dan identitas Islam itu sangat penting untuk umat Islam semuanya. Jadi kita tidak hanya dibina untuk menjadi pemimpin yang baik, tidak hanya dibina menjadi anggota yang berkualitas, tapi kita juga dibina untuk menjaga nama baik agama Islam dari orang-orang luar sana. Nah, dan organisasi atau komunitas Islam juga harus aktif dalam menjaga nilai atau memelihara nilai-nilai Islam dan mendidik masyarakat juga untuk
mengajarkan bahwa pentingnya identitas Islam itu, sehingga kita dapat menghadapi tantangan masyarakat dengan lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.